Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami menyampaikan tutorial tentang aplikasi Silakan. Aplikasi untuk mendukung e-office pada layanan administrasi kantor dan kependidikan di sekolah atau madrasah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pada bagian buku induk karena salah satu fitur utama aplikasi Silakan ini adalah buku induk. Jadi bagaimana langkah untuk mengenerate buku induk sampai kita mendownload dan mungkin mencetak ya buku induk siswa. Kita langsung saja kita login ke aplikasi Silakan, kita masuk ke role admin atau role tata usaha ya. Untuk mengelola buku induk, langkah-langkah yang harus kita lakukan itu paling tidak ada 3 langkah utama hingga nanti kita bisa mencetak ya. Untuk mencetak di sini ada menu cetak. Namun menu cetak ini tidak serta-merta seluruh siswa yang ada di data induk itu masuk ke data cetak induk. Karena ada persyaratan siswa siapa saja yang bisa masuk ke data master induk untuk dicetak atau di-generate di sini ya. Di sini contohnya atau kalau kita lihat di sini di data induk ada banyak siswa. Namun di cetak induk itu hanya ada tampil beberapa siswa. Nah, kenapa? Nanti di sini ada beberapa syarat agar siswa itu bisa di-generate buku induknya. Syarat yang pertama adalah bahwa siswa tersebut itu sudah dilakukan perekaman datanya. Baik nanti perekaman data dilakukan oleh operator sekolah ataupun oleh siswa secara mandiri melalui Verval ya. Nanti bisa dilihat kembali tutorial terkait dengan pendataan profil siswa. Jadi itu langkah yang pertama. Di sini saya akan ini saya hapus dulu. Sebentar, saya masuk ke tadi karena ini udah simulasi ya. Saya langkah-langkahnya sudah saya proses. Saya hapus dulu sementara. Nah, di sini jadi ada 2 ya. Nah, langkah yang pertama, siswa tersebut sudah dilakukan penginputan data. Kita lihat salah satu contoh atau sampelnya ya. Saya ambil contoh ini misalnya ini ya, Kenzi yang ini di dummy ini seolah-olah dia masuk pada tahun 2023 sehingga tahun 2026 ini dia lulus 3 tahun menempuh jenjang pendidikan di SMP ini ya. Nah, ini pastikan ketika kita cetak profilnya ini sudah dilakukan penginputan datanya ya. Ini langkah yang pertama sudah harus diproses. Nanti silakan bisa diproses oleh operator atau nanti diserahkan ke siswa untuk melakukan penginputan secara mandiri. Kemudian langkah yang kedua, setelah proses penginputan data profil itu sudah dilakukan, langkah yang kedua adalah penginputan nilai rapot. Khusus untuk penginputan nilai rapot juga sudah kami buatkan tutorialnya secara khusus bagaimana caranya. Jadi di tutorial tersebut ada 3 cara untuk menginput data nilai rapot ya. Di sini nanti mungkin bisa dilihat lagi di tutorial tentang perekaman atau penginputan nilai rapot ya, data nilai di sini. Nah, di sini ya. Saya ambilkan contoh tadi Kenzi ya, misalnya ini yang ini sudah dilakukan penginputan nilai rapotnya ya. Ini yang semester terakhir di mana dia kelas 9 misalnya sudah direkam. Yang semester 2 juga sudah direkam dan nilai ijazahnya karena dia pada tahun ini, pada tahun yang kami setting di sini 2526 adalah dia lulus. Sehingga nilai ijazahnya juga sudah kami inputkan. Terkait cara penginputannya nanti bisa upload juga ya. Silakan bisa dilihat kembali cara penginputan nilai. Yang pada prinsipnya nilai rapot sudah dilakukan perekaman. Yang menjadi catatan
dalam hal perekaman nilai adalah perekaman nilai itu dilakukan sesuai dengan tahun ajaran dia berada. Misalnya di si Kenzi ini misalnya ya, dia di tahun 2526 posisi berada di kelas 9. Ini direkam nilai rapotnya pada saat dia kelas 9. Nah, pada saat dia kelas 8, artinya dia berada di posisi tahun sebelumnya ya. Kita coba lihat kembali ke tahun sebelumnya, tahun 2425. Ini posisi tahun 2425. Di tahun 2425, dia berarti posisinya berada pada kelas 8 ya. Coba kita lihat, berada di kelas 8. Ini kelas 8A misalnya, ini juga sudah direkam. Nah, pada saat kelas 8 atau pada tahun 2425 ini siswa tersebut itu cukup direkam nilai rapot semester 1 dan semester 2 saja tanpa perlu merekam nilai ijazah. Karena pada saat tahun tersebut dia belum keluar dan belum ada ijazah. Jadi ijazah ini hanya direkam pada saat tahun dia lulus. Seperti itu. Nah, kalau misalnya dia tidak lulus, dia hanya mutasi keluar, ya kita abaikan saja penginputan ijazahnya berarti kosong, sehingga nanti di buku induknya juga tidak ada nilai ijazahnya. Kemudian pada saat kelas 7 misalnya, pada saat awal pertama masuk, kita lihat berarti dia posisi di tahun ajaran 2324 ya. Kita lihat tahun 2324-nya. Kita lihat nilainya. Nah, ini ya sudah direkam juga, di sini sudah ada recordnya, sudah direkam. Berarti perekaman profil sudah dilakukan, perekaman nilai sudah dilakukan. Berarti sudah 2 langkah atau 2 syarat, memenuhi syarat untuk dicetak induknya atau di-generate induknya. Namun masih ada syarat satu lagi agar dia bisa masuk ke data master induk yang siap di-generate, yaitu dimutasikan. Baik siswa tersebut mutasi karena keluar atau karena mutasi keluar atau DO atau yang lainnya, ataupun mutasi karena lurus. Jadi ini harus diproses ya. Untuk memproses mutasi keluarnya itu dilakukan melalui modul siswa, buku induk siswa, kemudian mutasi keluar. Nah, di sini. Nanti untuk memproses mutasi keluar itu bisa dilakukan dengan tambah secara manual di sini. Misalnya kita cari tadi ini ya, yang akan kita coba untuk simulasi. Jenis mutasi keluar di sini lulus, tanggalnya misalnya tanggal 2. Kemudian nomor ijazahnya misalnya kita dummy saja ya. Kita misalnya belum tahu sekolahnya apa. Nah, kita proses tambahkan ke siswa keluar. Nah, sehingga di data siswa mutasi keluar dia sudah masuk. Nah, nanti untuk memproses siswa keluar yang lulus misalnya nanti bisa kita lakukan dengan upload Excel juga ya. Nanti kita ambil template-nya, kita upload seperti mengupload. Nah, ini di sini template-nya. Jadi seluruh siswa kelas akhir bisa dilakukan penguploadan. Nah, setelah langkah yang ketiga sudah dilakukan, yaitu memproses mutasi keluar, maka nanti akan masuk ke cetak induk. Nah, kita lihat di sini sudah masuk ke cetak induk. Berarti siswa tersebut sudah siap di-generate buku induknya. Jadi sekali lagi ada 3 syarat. Yang pertama, profil siswa sudah direkam, kemudian nilai rapot sudah di-input, kemudian yang ketiga adalah mutasi siswa keluar ataupun lulus sudah direkam juga. Nah, setelah itu nanti baru kita bisa proses cetak. Nah, ini sudah di sini sudah keluar namanya, tapi di sini belum keluar generate buku induknya ya. Ini kenapa? Ini karena setting yang sedang kita
aktif adalah di sini tahun 2324. Sementara di sini ada warning bahwa untuk bisa memproses generate buku induk ini harus pada posisi tahun ajaran 2526. Ya, ini silakan perhatikan di sini yang tahun ajaran aktif ini kita berada di 2324, sementara untuk siswa yang lulus ini semestinya dia diprosesnya pada login tahun 2526. Maka kita untuk bisa mengenerate buku induk kita masuk ke tahun akhir ya, 2526 ini berarti kita aktifkan dulu tahun akhir, kita masuk lagi ke cetak induk. Nah, di sini akan muncul tombol generate. Nah, kalau sudah kita proses generate di sini, kita tunggu prosesnya. Karena ini sedang mengkalkulasi dari seluruh data dari kelas 7, 8, dan 9 selama dia menempuh pelajaran. Ya, nah ini sudah muncul data profilnya. Ini nilai ijazah yang tadi kita rekam pada penginputan nilai ijazah. Kemudian ini data nilai rapot kelas 9-nya. Dan kemudian ini kelas 8-nya dan kelas 7-nya. Nanti setelah ini bisa kita download dan kita cetak ya. Ini fotonya belum ada, kita coba upload ya. Kita coba upload fotonya. Upload melalui menu dokumen ya. Kita upload sampel aja ya. Nah, apabila kita sudah pernah melakukan generate buku induk, di sini sudah pernah kita generate sehingga muncul di sini link downloadnya. Namun apabila setelah kita generate kita masih melakukan perbaikan data pada induk, misalnya di sini kita masih mengedit data agar bisa masuk data yang update atau data perbaikannya masuk ke cetak buku induk, kita dapat melakukan generate ulang di sini. Ini di sini ada tandanya ya bahwa ini file ini di generate pada tanggal sekian jam sekian. Nah, apabila kita melakukan perbaikan setelah melakukan generate, maka kita bisa proses generate ulang. Kita bisa proses generate ulang. Tunggu sampai selesai. Nah, ini udah ada fotonya ya, karena tadi sudah kita upload foto induknya. Nah, untuk jenjang SD, maka nanti proses penginputan nilai pun nanti diprosesnya selama 6 tahun ke belakang gitu ya. Jadi karena ini yang untuk sampel adalah jenjang SLTP, ini hanya kelas 1, 7, 8, 9 ada 3 tahun ke belakang. Nah, seperti itu langkah-langkah untuk memproses atau mengenerate buku induk sehingga nanti bisa di-download dan bisa dicetak ya. Jadi sekali lagi persyaratan untuk mengenerate buku induk yang pertama profil siswa sudah dilakukan penginputan, kemudian yang kedua sudah dilakukan penginputan nilai rapot, dan yang ketiga sudah diproses mutasi keluar atau lulus. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah dipahami sehingga mempermudah kita dalam proses penyusunan buku induk di sekolah kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.